Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Sundari dengan NIM 2102565 dari Prodi Administrasi Pendidikan kelas 5A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya dengan judul Strategi Membangun Brand Image dalam Meningkatkan Daya Saing Lembaga Pendidikan, Studi Kasus di SMKN 2 Bandung. Untuk latar belakangnya, di sini seperti yang kita tahu bahwa setiap 1 kali dalam 1 tahun, sekolah di Indonesia akan sibuk untuk membuka pendaftaran bagi peserta didik baru, di mana setiap sekolah akan bersaing dalam menarik perhatian atau minat calon peserta didik. Dalam hal ini tentunya para orang tua yang menginginkan pendidikan yang terbaik untuk anaknya, itu salah satunya dengan melihat kualitas dari sekolah. Nah, brand image yang dimiliki atau dibangun oleh suatu sekolah akan sangat berpengaruh pada pandangan hingga pilihan seseorang dalam menentukan sekolah. Selain itu, brand image yang dimiliki oleh sekolah menjadi faktor dalam persaingan dunia pendidikan. Kenapa saya memilih judul ini? Karena saya tertarik, yaitu untuk mengetahui lebih dalam mengenai persepsi atau pandangan setiap orang terhadap sekolah favorit. Apa yang menjadikan mereka menyebutkan sekolah itu sekolah favorit dan apa yang dilakukan oleh sekolah hingga mereka memiliki label sekolah favorit dari masyarakat atau dari lingkungan sekitar. Untuk batasan masalahnya, di sini saya membatasi penelitian ini pada strategi membangun brand image dalam meningkatkan daya saing lembaga pendidikan, studi kasus di SMKN 2 Bandung, dalam hal kegiatan akademik maupun non-akademik, hubungan antar keluarga besar SMKN 2 Bandung, ada kepala sekolah, guru, karyawan atau staf, siswa, alumni, dan juga lingkungan sekitar. Untuk rumusan masalahnya, saya merumuskan 5. Yang pertama itu bagaimana perencanaan strategi membangun brand image dalam upaya meningkatkan daya saing lembaga pendidikan. Lalu yang kedua, bagaimana pelaksanaan strategi membangun brand image serta cara mempertahankannya dalam upaya meningkatkan daya saing lembaga pendidikan. Yang ketiga, bagaimana evaluasi strategi membangun brand image dalam upaya meningkatkan daya saing lembaga pendidikan. Dan yang keempat, apa kendala dan solusi dalam strategi membangun brand image dalam upaya meningkatkan daya saing lembaga pendidikan. Dan yang terakhir, bagaimana dampak pembentukan strategi membangun brand image dalam upaya meningkatkan daya saing lembaga pendidikan di SMKN 2 Bandung. Untuk tujuannya, yang pertama untuk mengetahui perencanaan strategi membangun brand image, yang kedua untuk mengetahui pelaksanaan strategi membangun brand image, yang ketiga untuk mengetahui evaluasi strategi membangun brand image, yang keempat untuk mengetahui kendala dan juga solusi dalam strategi membangun brand image, dan yang terakhir untuk mengetahui dampak pembentukan strategi membangun brand image dalam upaya meningkatkan daya saing lembaga pendidikan di SMKN 2 Bandung. Untuk manfaatnya di sini ada manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya yang pertama menjadi kajian berbagai bidang terutama mengenai strategi membangun brand image dalam meningkatkan daya saing. Yang kedua menjadi bahan referensi bagi penelitian dengan topik pembahasan yang sejenis. Terus yang ketiga memberikan informasi bagi lembaga pendidikan khususnya bidang administrasi pendidikan mengenai bagaimana membangun strategi brand image dalam meningkatkan daya saing. Lalu untuk manfaat praktisnya yang pertama memperluas pengetahuan khususnya untuk peneliti dan bagi para pembaca. Terus yang kedua menjadi tambahan dokumentasi bahan bacaan bagi instansi atau lembaga terkait. Terus yang terakhir menjadi cikal bakal munculnya penelitian-penelitian lanjutan yang berkaitan dengan strategi membangun brand image dalam meningkatkan daya saing lembaga pendidikan. Selanjutnya masuk ke landasan teori. Nah, untuk kajian teori, di sini ada strategi, ada brand image dan juga daya saing. Untuk strategi di sini saya menggunakan teori dari J. Winardi. Lalu untuk brand image di sini saya menggunakan teori dari Kotler and Keller, dan untuk daya saing saya menggunakan teori dari Barney. Bisa dilihat mengenai pengertian-pengertian dari strategi itu sendiri, lalu ada brand image pengertiannya menurut Kotler and Keller dan juga daya saing pengertiannya menurut Barney. Oke, untuk selanjutnya ini ada 10 penelitian
yang relevan dengan penelitian yang saya lakukan mengenai strategi membangun brand image itu sendiri. Lalu untuk kerangka pikir penelitian, di sini fokus penelitian saya yang pertama ada apa brand image yang dibangun oleh SMKN 2 Bandung, lalu strategi sekolah dalam membangun dan cara mempertahankannya, dan yang terakhir dampak strategi sekolah dalam membangun brand image untuk meningkatkan daya saing. Nah, lalu selanjutnya itu ada teori seperti yang tadi telah disebutkan. Untuk strategi saya menggunakan teori J.W. Nardi, untuk brand image saya menggunakan teori dari Kotler and Keller, untuk daya saing menggunakan teori dari Barney. Lalu selanjutnya itu nanti ada pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya ada analisis data menggunakan metode Miles and Huberman. Untuk metode penelitian, di sini untuk pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lalu untuk lokasi penelitiannya, saya berlokasi di SMKN 2 Bandung. Untuk responden atau sumber data, untuk data primer ada kepala sekolah, lokasi kurikulum, lokasi kesiswaan, lokasi kumat, dan juga siswa. Dan untuk data sekundernya menggunakan dokumen-dokumen yang terkait. Untuk pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Lalu untuk analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan juga verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Nah, di sini juga ada kisi-kisi penelitian yang telah saya buat. Nah, dari kisi-kisi tersebut, lalu di sini ada pedoman wawancara. Oke, untuk pemaparannya saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Untuk pertanyaan pertama, itu mengapa penelitian ini perlu dilakukan? Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, di sini saya ingin mengetahui lebih dalam mengapa ada persepsi atau pandangan orang-orang mengenai sekolah favorit. Apa yang menjadikan mereka menganggap bahwa sekolah itu adalah sekolah favorit, dan apa yang menjadikan sekolah itu sebagai sekolah favorit? Apa yang dilakukan sekolah itu sehingga banyak orang yang memberikan label bahwa sekolah itu merupakan sekolah favorit. Nah, untuk urgensinya sendiri, di sini saya mengharapkan bahwa dengan adanya penelitian ini bisa membantu sebuah instansi atau sekolah dalam merencanakan merencanakan strategi mereka untuk membangun brand image mereka sendiri sehingga bisa dikenal oleh masyarakat luas gitu, bisa menarik perhatian masyarakat khususnya calon peserta didik dan juga orang tua. Lalu selanjutnya itu ada fokus penelitian. Nah, untuk fokus penelitian saya yang pertama ada di apa brand image yang dibangun oleh SMKN 2 Bandung. Lalu yang kedua, strategi sekolah dalam membangun dan juga cara mempertahankan brand image itu sendiri. Dan yang terakhir, dampak strategi sekolah dalam membangun brand image untuk meningkatkan daya saing. Nah, untuk pertanyaan terakhir mengenai bagaimana cara mengolah penelitian. Nah, di sini saya menggunakan model Miles and Huberman. Yang pertama itu menggunakan reduksi data, di mana reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menyeleksi, memfokuskan, membuang, dan juga mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir dan divalidasi. Nah, dalam penelitian ini, data yang diperoleh informan
baik informan utama maupun informan tambahan, disusun secara sistematis agar memperoleh gambaran yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya ada penyajian data. Nah, dalam tahap ini, peneliti menyusun data sedemikian rupa dalam bentuk teks naratif dan memberikan kemungkinan dalam penarikan kesimpulan dan juga pengambilan tindakan. Dan yang terakhir ada verifikasi data. Nah, dalam tahap ini, peneliti menarik kesimpulan dengan mencermati dan menggunakan pola pikir secara menyeluruh. Nah, peneliti membahas dari hal kecil, kemudian digeneralisasikan dan juga diperinci. Sekian jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.